Halo Kak Ledina. Uh, Halo teman-teman, pembicara kita hari ini udah hadir ya teman-teman. Aku ingetin sekali lagi untuk teman-teman tetap di off-kan mic-nya dan juga jangan lupa on cam agar acaranya selama kurang lebih 2 jam ke depan bisa berjalan secara kondusif nih. Halo, kedengeran ya suara aku? Iya Kak, dengar jelas banget nih. Aku boleh izin share screen, mau coba share screen? Oke, udah bisa. Sip. Oh oke, boleh Kak, boleh banget. Kelihatan ya? Oke, sip. Oke. Oke, kita berarti nunggu 3 menit lagi ya, Kak. Ini aku manggilnya Kak Sahlan atau gimana? Oke, Kak Ledina boleh banget nih manggil aku Sahlan aja sih Kak gitu. Oke, sip. Oke. Aku juga boleh nih manggil Kak Ledina atau ada sebutan yang lain nih? Dena aja, Dena aja. Jadi Kak Oh, Dena Kak. aja. Oh, oke, boleh Kak Dena. Biar lebih Oke. apa namanya? Biar lebih gampang, lebih sedikit gitu katakan. Suku katanya biar lebih banyak, biar lebih sedikit. Jadi lebih enak Oke. ngobrolnya. Oke, siap-siap Kak. Siap. Gimana nih kabarnya Kak Ledina? Kak Kak Dena. Dena, Kak Dena, sorry. It's okay, gak apa-apa. Aku kabarnya baik. Alhamdulillah kabarku baik. Oh ya, semoga tetap baik gitu ya Kak, mengingat ini masa pandemi juga gitu ya Kak. Kamu juga ya, Salah dan aduh Iya. halo, akhirnya ketemu Humaira. Halo, Karina. Halo, Humaira, ini ada Faisal juga ya. Iya, Ini pesertanya dari mana aja? sebenarnya seluruh Indonesia dan kita terus ngajak-ngajakin terus dan undangan juga ada seperti itu. Undangan dari komunitas lain gitu. Iya, betul banget. Jadi kita nggak hanya di internal diskusi horizontal Kak, cuma kita sebar undangan juga ke komunitas lain dan kita sebar flyer ya Kak ya. Bisa Oke. dihadiri Ini oleh kayak teman-teman. dari komunitas lain. Oke, ini aku kayaknya harus ganti sinyal. Oh, Iya, oke. Kak. Sorry, ini aku unstable, soalnya aku nggak bisa denger. Sekarang udah oke kah? Sekarang udah sih Kak. Udah ya, oke. Aku habis tethering, soalnya aku kan pakai IndiHome, cuma kayaknya IndiHome emang lagi ada trouble, jadi apa namanya, aku siap-siap aja takut kenapa-napa. Thank you Maira, tadi diingatkan untuk share screen ke share materi ke panitia, takut ada apa-apa. Ini ternyata belum mulai, aku udah ada gangguan jaringan. Iya, dengan senang hati. Oke nih. Oke Kak, mungkin sebelumnya aku kasih 3 menit lagi ya Kak ya, nunggu teman-teman yang lainnya. Ini masih proses gabung juga gitu ya Kak. Halo teman-teman yang baru gabung, selamat datang nih. Sebelumnya aku mau ingetin teman-teman sebelum acaranya kita mulai nih, aku persilakan buat on cam dan juga tetap di off kan ya mic-nya, agar selama acara yang berlangsung nanti bisa berjalan secara kondusif nih. Oke, teman-teman, sekali lagi aku ingetin ke teman-teman yang baru gabung, buat on cam ya teman-teman, kemudian mic-nya tetap di mute, tetap di off kan mic-nya, agar selama acara yang berlangsung,
bisa berjalan secara kondusif nih. Oke, sebelum itu aku pengen tanya nih, teman-teman dari mana aja sih? Ini boleh banget dijawab di kolom chat. Misal nih ada yang dari Bogor gitu, boleh banget dijawab. Soalnya ini acara training session kita hari ini tersebar nih dari mana aja. Oke, banyak juga ya yang jawab. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Boyolali. Oke. Jadi jauh-jauh ya teman-teman. Aku sendiri sekarang lagi di Surabaya sih. Oke, ada yang dari Sampang, ada juga yang dari Tangerang nih, banyak banget. Oke, ada juga yang dari Jakarta. Oke, FYI ya teman-teman, ini aku bersuara dari kota Surabaya. Meskipun secara virtual nih kita di training session pagi hari ini, pastinya tetap terasa ya, dan juga materi yang bakal disampaikan nanti dapat bermanfaat untuk kita pagi hari ini gitu ya. Oke, mungkin nanti sambil nunggu teman-teman yang lain hadir ya. Ini acaranya mungkin bisa aku mulai aja langsung. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman yang udah hadir di sini? Aku harap baik-baik aja ya, mengingat kita di masa pandemi gitu ya, tetap jaga protokol kesehatan, jaga kebersihan, terus mengikuti aturan pemerintah, dan juga yang belum vaksin nih, dimohon untuk vaksin segera ya, agar kita aman gitu dan terhindar dari virus COVID-19 gitu ya. Oke, sebelum itu mungkin aku pengen ngenalin diri terlebih dahulu. Mungkin dari teman-teman yang udah hadir di sini ada yang belum kenal aku nih. Kenalin teman-teman, nama aku Muhammad Sahlan Amin. Teman-teman di sini bisa banget nih manggil aku Sahlan. Aku sendiri di sini sebagai staf di bidang humas diskusi horizontal. Oke, untuk acara hari ini kita bakal ngapain sih? Mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, udah tahu dari flyer yang udah kita sebar juga. Di acara pagi hari ini kita bakalan ngadain training session nih. Yang pertama, oleh diskusi horizontal dengan tema Kiat Sukses Menjadi Humas. Untuk mengulik dan mengetahui lebih lanjut tentang apa sih humas itu, kemudian gimana sih caranya menjadi humas yang baik, dan juga manfaat apa aja yang kita dapat dengan menjadi humas nih. Bukan hanya dalam lingkup organisasi, tetapi manfaat juga bagi diri kita sendiri gitu ya. Oke, sebelum itu aku pengen ngucapin nih selamat datang buat Kak Ledina Sekarnegari selaku narasumber kita di pagi hari ini. Dan juga selamat datang juga untuk Kak Faisal selaku Ketua Diskusi Horizontal dan teman-teman yang udah hadir nih di acara training session pagi hari ini. Oke, selama 2 jam ke depan kurang lebih ya kita bakal ngapain aja sih? Mungkin setelah opening ini kita bakalan ada penyampaian sambutan dari Ketua Diskusi Horizontal. Selanjutnya bakalan ada penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh Kak Humaira selaku Ketua Bidang Humas Diskusi Horizontal. Dan nantinya acara yang ditunggu-tunggu nih oleh teman-teman, yaitu penyampaian materi, dan juga di akhir bakalan ada sesi tanya jawab gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke acaranya nih teman-teman, aku mau ingetin ke teman-teman semua yang udah hadir di sini bahwa diskusi horizontal lagi buka donasi nih untuk masyarakat Kalimantan Timur yang sedang menghadapi bencana. Boleh banget nih teman-teman donasi melalui BRI dengan nomor rekening 203301007107 503 atas nama Kurniawan Dwi Mukti. Kemudian kalau misalnya nggak ada BRI, boleh banget donasi via OVO dengan nomor 087 711 465 855 atas nama Vira Shania Budianto. Kalau misal nih nggak ada BRI sama OVO gimana Kak? Boleh banget nih, ini yang mungkin yang sering dipakai teman-teman juga. Kita ada Shopee Pay dengan nomor 0823 8924 5417 atas nama Sri Wayuni Ningsi. Mungkin untuk open donasi bakal kita share lebih lanjut nanti, mungkin di akhir acara, ataupun teman-teman boleh banget nyari infonya di poster yang udah kita sebar kemarin. Di situ ada tuh nomor rekening, terus kalau misalnya teman-teman pengen donasi gitu ya, untuk saudara kita di Kalimantan Timur.
Oke, sebelum acaranya berlangsung nih teman-teman, mungkin kita awali dengan pembacaan doa ya, agar diberikan kelancaran dan juga kesuksesan di acara training session pada pagi hari ini. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dapat dicukupkan teman-teman. Pastinya teman-teman juga udah nggak sabar nih, kita bakalan masuk ke acaranya. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Mungkin sebelum itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu nih. Oh, untuk teman-teman operator boleh banget disiapin untuk share screen-nya. Dan aku persilahkan nih untuk teman-teman jangan lupa on cam dan juga tetap di mute ya, biar acaranya kondusif. Dan juga aku persilakan juga nih teman-teman membenarkan posisi duduk terlebih dahulu dan juga mungkin rapi-rapi dulu gitu ya. Oke, mungkin ke operator bisa langsung dimulai Kak. Oke. Oke, terima kasih banyak untuk kakak operator dan juga teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman aku persilakan duduk santai kembali sambil nyimak training session pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya kita bakalan ngapain nih teman-teman? Kita bakalan ada sambutan nih dari Kak Muhammad Asrul Faisal Alam selaku Ketua Diskusi Horizontal. Untuk Kak Faisal, halo Kak Faisal. Halo Kak Sahlan. Halo, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya Kak. Mungkin ini langsung aja menyampaikan sambutan, boleh ya Kak ya? Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kak Dina, selaku narasumber kita kali ini, dan saya lihat tetap masih cantik seperti biasa dan sehat. Dan saya harapkan nanti bisa membersamai kita bersama dalam kegiatan kali ini. Dan saya harapkan kepada teman-teman panitia, Kak Humaira dan rekan-rekan, tetap semangat dan jangan kendor pokoknya, karena ini kegiatan pertama kalian di diskusi horizontal, di mana untuk tahun ini atau tahun periode kali ini sebagai sebuah opening seremonial seperti itu. Dan saya harapkan di training ini bukan sekali jalan seperti itu, karena kita tahu bahwa humas itu berhubungan dengan komunikasi gitu, dan komunikasi itu nggak bisa serta-merta jalan dengan satu kali pertemuan kan seperti itu. Harapannya nanti setelah ini ada kegiatan-kegiatan lanjutan yang mana bisa diberikan kepada rekan-rekan teman-teman di diskusi horizontal ataupun peserta yang lain. Karena saya lihat kemarin, kalau nggak salah Kak Umairo memaparkan bahwa peserta 70-an seperti itu. Jadi yang berangkat, yang hadir saat ini juga masih sekitar 29, jadi nanti silahkan dikondisikan untuk peserta yang lain, karena rugi, karena Kak Dina ini salah satu mentor saya dulu, dan panutan saya sampai sekarang. Beliau lulusan komunikasi, dan untuk komunikasi nggak perlu ditanyakan seperti itu. Jadi nanti silahkan teman-teman mengambil apa yang memang perlu diambil dari Kak Dina, terkait dengan skill komunikasi dan sebagainya, yang saya rasa itu sudah tidak perlu dipertanyakan. Mungkin seperti itu, dan dari saya mohon maaf bila tidak bisa fasilitasi teman-teman, dan juga mohon maaf izin nanti mungkin off cam karena kebetulan
lagi swab. Jadi ini juga di masjid, kebetulan di masjid-masjid. Dan terima kasih, saya tutupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, selamat siang Kak Faisal. Terima kasih Kak atas penyampaian sambutannya nih untuk teman-teman yang udah hadir di sini dan juga sapaannya nih ke Kak Denanya secara langsung. Oke, mungkin kita langsung aja nih teman-teman ke acara selanjutnya nih. Bakalan ada penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh Kak Humaira Salsabila selaku Ketua Bidang Humas Diskusi Horizontal. Mungkin aku bisa sapa dulu nih Kak Humay. Halo Kak Humay. Halo Kak Sahlan, selamat Oke. siang. Oke, mungkin bisa langsung aja nih Kak, siap? Baik, terima kasih. Oke, Siap. waktu dan layar aku persilakan untuk Kak Humaira. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam lindungannya pada hari ini. Yang terhormat Kepala Dinas Sekretaris SIKOM, selaku narasumber pada hari ini, yang saya hormati Kak Faisal Asruri Alam selaku Ketua Diskusi Horizontal, serta yang saya sayangi dan saya banggakan, teman-teman yang telah hadir di Zoom pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua bisa melaksanakan kegiatan training session diskusi horizontal dengan tema Kiat Sukses Menjadi Humas. Kegiatan ini dilakukan atas latar belakang keinginan internal serta kebutuhan para peserta akan pengembangan soft skill di bidang hubungan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pada hari ini perlu dilaksanakan. Adapun pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 pada pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat, tempat di Zoom meeting. Hasil dari kegiatan ini diharapkan para peserta dan seluruh panitia yang terkait dalam Zoom hari ini dapat mendapatkan ilmu yang besar terkait bidang kehumasan dan bisa terus mengembangkan soft skill di bidang humas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semangat untuk mengikuti training session hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Humay atas penyampaiannya tadi. Oke, mungkin teman-teman ini udah pada nggak sabar nih yang udah join di sini ke acara intinya nih. Habis ini kita bakal masuk ke acara intinya langsung nih. Namun sebelum itu aku pengen ngenalin pembicaranya dulu nih di pembicara training session kita pada pagi hari ini. Oke nih ada Kak Dena. Halo Kak Dena. Halo, Sahlan, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak Dena. Mungkin ini aku izin untuk membacakan CV Kak Dena terlebih dahulu ya Kak? Boleh. Oke, boleh. Mungkin untuk teman-teman operator nih boleh banget di share screen. Oke, kayak yang udah tampak di layar nih teman-teman semua. Ini ada CV hebat nih dari Kak Dena nih. Mungkin teman-teman udah pada terkagum-kagum gitu ya. Kak Dena ini title-nya aja sebagai Perantau Humas Sekjen DPR RI gitu ya. Kemudian menjabat juga sebagai Ketua Bidang Kerjasama IPRA Humas nih. Oke, mungkin bisa di-scroll ke bawah nih teman-teman operator. Oke, jadi Kak Dena ini nama lengkapnya Kaledina Sekar Negari SIKOM nih teman-teman, di mana lahir di Banyumas 17 Desember 1988. Kemudian untuk pendidikan dan sertifikasi Kak Dena sendiri nih ada dari SMAN 57 Jakarta, kemudian berlanjut nih di S1 Komunikasi Universitas Diponegoro, kemudian nih ada sertifikasi Certified Workshop Marketing Communications Indonesia oleh PPPI dan Densu, kemudian ada juga akreditasi AMIPR oleh Perhumas Indonesia. Kemudian untuk pengalaman kerja nih banyak banget juga. Oke, boleh di scroll ke bawah lagi Kak. Untuk kakak operator mungkin boleh di scroll ke bawah lagi. Oke, untuk pengalaman kerja ini banyak banget nih teman-teman, pastinya juga pada kagum gitu ya. Ada pertama dari intern Java PR Konsultan, kemudian berlanjut ke co-founder Caraka Festival Kreatif. Ada juga Kak Dena ini pernah menjadi MC dan juga moderator nih di berbagai kegiatan. Kemudian Director Caraka Festival Kreatif,
Kemudian berlanjut nih Officer Magister Ilmu Komunikasi Undip Semarang. Ada juga nih pengalaman di pembicara dalam seminar tentang komunikasi, organisasi, dan juga leadership. Kemudian ada juga staf direktur RD Harian Suara Merdeka Semarang dan Pranata Humas Sekjen dan BK DPR RI. Kemudian untuk pengalaman organisasi ini juga nggak diragukan, saking banyaknya juga nih teman-teman. Ada pernah menjadi Wasekjen Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Kemudian selanjutnya ada anggota IMASC Undip. Kemudian selanjutnya juga menjabat sebagai Ketua HMJ Ilmu Komunikasi Undip, Sekretaris Umum Kina Visip Undip, dan juga pernah juga nih berorganisasi sebagai anggota Perhumas Muda. Kemudian selanjutnya anggota bidang muda IPRA Humas Indonesia. Ada juga nih anggota Perhumas Indonesia. Dan yang terakhir Ketua Bidang Kerja sama IPRA Humas Indonesia. Gimana? Keren banget ya teman-teman. Oke, mungkin bisa lanjut ke bawah lagi nih kakak operator. Oke, nih nggak cukup di pengalaman kerja dan organisasi ini, ada juga Kak Dena ini pernah diberikan penugasan khusus nih di berbagai kegiatan. Pertama nih ada anggota pengembangan media sosial DPR RI, kemudian anggota panitia sidang bersama DPR RI dan DPD RI, kemudian anggota panitia pidato Presiden dalam rangka penyampaian RUU, APBN dan nota keuangan, kemudian PIC penerimaan teladan dalam sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI, teman-teman. Selanjutnya ada juga nih simulator sidang parlemen remaja dan parlemen kampus nih. Dan yang terakhir pernah juga ditugaskan sebagai anggota tim website DPR RI, teman-teman. Dan juga nggak cukup di penugasan, ada juga nih award yang pernah diterima Kak Dena. Mungkin teman-teman operator boleh di-scroll ke bawah lagi. Oke, untuk award yang pernah diterima nih gimana teman-teman? Kayak yang udah tampak di layar nih banyak banget. Ada pernah menerima award sebagai The Best 3 dalam Suara Merdeka at Students Competition dengan karya analogi. Kemudian The Best Graduate Certified Workshop Marketing Communication oleh PPPI dan Densu. Kemudian ada PIC dalam keikutsertaan Sekjen dan BK DPR RI dalam Indonesia Community Engagement Award Silver Winner. Kemudian selanjutnya pernah juga nih menerima award sebagai pemenang utama Icon PR Indonesia 2018-2019. Kemudian selanjutnya pernah menerima sebagai pegawai berprestasi di DPR RI. Kemudian The Best Presenter kategori Lembaga PR Indonesia Award 2020. Kemudian ada juga nih award yang pernah diterima yaitu PC dalam keikutsertaan Sekjen dan BK DPR RI dalam Public Relations Award PRIA, Parlemen Kampus sebagai bronze winner. Kemudian yang terakhir nih, ada PIC dalam keikutsertaan Sekjen DPR RI dalam PR Indonesia Award, PRIA 2021 nih. Edukasi Parlemen di Rumah Aja sebagai silver winner. Gimana nih, teman-teman? Kayak kita udah baca ini CV dari Kak Dena, hebat banget ya Kak Dena ini bisa dapat penghargaan segini banyaknya, Kak. Oke, mungkin teman-teman juga udah terkagum-kagum gitu dan sangat gak sabar nih Kak buat dapat materi dari Kak Dena secara langsung Kak di training session hari ini. Mungkin Kak Dena, aku persilakan langsung aja kali ya Kak. Udah siap Kak? Oke, terima kasih Sahlan. Ini sebelumnya koneksiku dan suaraku kedengaran jelas kan ya? Oke, sangat jelas sekali Kak. Terima kasih banget udah udah bacain CV aku. Sebenarnya aku juga sudah menyiapkan video CV. Jadi nanti mungkin untuk pemantik. Jadi kan sekarang udah kalau misalnya dibilang tuh ini antara pagi ke siang udah waktunya ngemil. Jadi udah mulai pada lemes-lemes karena ini hari Sabtu gitu ya. Terima kasih banget sudah menyempatkan waktu di hari Sabtu malah justru ngobrol atau misalnya berdiskusi yang harusnya kalian udah bisa Netflix-an atau YouTube-an atau main TikTok atau melakukan hal lain karena ini adalah weekend dan sekarang teman-teman malah belajar gitu tentang komunikasi, which is it is good choice gitu kan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, rekan-rekan peserta dari diskusi horizontal. Sebenarnya judul di posternya Kiat Humas, tapi aku izin share screen ya. Tapi hari ini mungkin
judul posterku agak lain, yaitu namanya Ngobrol Komunikasi Public Relations One on One. Jadi kemarin sempat sih, kalau misalnya humas itu bahasa Indonesianya hubungan masyarakat, tapi kalau bahasa Inggrisnya public relations, jangan lupa pakai S biar dingin, enggak ding. Tapi karena memang kalau relations, anak-anak komunikasi harus menggunakan S seperti itu gitu. Ini happy banget di sini ada Kak Sahlan, ada Humaira yang dari divisi Humas Diskusi Horizontal, dan mungkin di sini juga banyak teman-teman mungkin bukan dari anak komunikasi gitu, tapi saat ini menjabat sebagai humas atau PR dari komunitas atau organisasi yang lainnya. Terima kasih sudah hadir. Kalian bisa bertanya apapun. Hari ini kita akan diskusi dua arah, yang namanya juga diskusi horizontal, tapi hari ini mungkin aku akan memantik terlebih dahulu, jadi mungkin sekitar 30 sampai 1 jam, 30 menit atau sampai 60 menit aku akan memantik diskusi. Jadi setelah itu kita bisa nggak usah tanya jawab. Kita bilangnya nggak usah tanya jawab kali ya, diskusi aja. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan akan ada video CV dari saya. Yuk kita lihat sebentar. Karena tak kenal maka tak sayang, biar sayang yuk saya kenalan terlebih dahulu. Oke, ini kayak ada masalah sama. Oke. Oke, jadi teman-teman bisa kontak aku tadi di nomor handphone, itu ada WhatsApp-nya langsung, terus habis itu ada LinkedIn, ada Facebook, dan ada juga Instagram. Nah, sebelum aku mulai memantik diskusi, di sini aku boleh tahu dong teman-teman mungkin alasan belajar komunikasi atau humas itu bisa tulis di kolom chat, ini kolom chatnya terbuka kan ya, jadi bisa tulis di kolom chat kenapa mau belajar tentang komunikasi atau kehumasan hari ini, dan rela meninggalkan rebahan untuk nonton YouTube, YouTuber favorit, terus habis itu TikTok dan lain-lain. Mungkin bisa tulis di kolom chat. Aku cuma pengen tahu aja. Buat teman-teman Pengen membangun personal branding. Selain itu, ingin bisa profesional dalam bekerja. Wah, ini pasti anak komunikasi. Lalu apa lagi? Apalagi nih? Boleh tulis di dalam chat. Jadi biar di sini aku bisa enak untuk ngobrol karena pengen tahu siapa sih audiensnya dan inginnya apa sih, ekspektasi untuk dalam diskusi ini. Karena sulit membangun relasi yang kuat. Komunikasi betul. Ya, ini keren banget katanya Nabila. Komunikasi merupakan aspek penting dalam sosialisasi. But itu sangat tidak hanya sosialisasi, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Because the miracle today is a communication, kata John Lennon. Kenapa? Karena sebenarnya kalau misalnya teman-teman di sini anak komunikasi gitu ya, aku berbicara sama Sahlan yang sebenarnya aku belum kenal nih gitu. Hanya ketemu lewat pada saat diskusi ini aja. Itu pasti berbeda dengan ketika aku berbicara dengan Humaira yang sudah kontak-kontakan terlebih dahulu lewat WhatsApp dari mungkin sekitar hampir 1 bulan yang lalu, seperti itu. Itu diskusinya berbeda. Dan sekarang aku ketemu sama cara berkomunikasi, ketemu dengan sahabatku atau mungkin
mentorku atau dosenku itu jelas berbeda. But itu adalah komunikasi, baik komunikasi yang verbal maupun komunikasi non-verbal, seperti itu. Karena kita kayaknya nggak mungkin hidup tanpa komunikasi ya, karena bangun tidur aja kita udah ngelihat handphone, yang artinya kita sudah berkomunikasi dengan orang lain lewat teknologi digital, seperti itu, tanpa kita sadari sebenarnya. Oke, kita lanjut. Nah, today's menu gitu atau today's agenda ini adalah mungkin pertama aku akan sharing my experience terlebih dahulu karena ini konsepnya adalah diskusi. Aku akan cerita dulu tentang hingga aku sekarang sampai di Pranata Humas Sekretariat Jenderal DPR RI. Aku akan cerita sebelumnya pada saat mungkin seperti kalian pada saat aku masih kuliah gitu kan, atau mungkin akhirnya dari SMA untuk milih dari jurusan komunikasi. Ini juga pesertanya mungkin ada karena ini seluruh Indonesia gitu. Mungkin ada yang SMA nggak sih, Kak Sahlan? Atau semuanya udah kuliah? Gimana Atau nih teman-teman? Boleh banget dijawab di kolom chat. Ada yang kolom masih chat. SMA nggak nih? Ya, mungkin atau SMK atau mungkin pengen udah lulus S1 terus habis itu mau melanjutkan jenjang ke S2 dan lain-lain gitu kan. Aku atau mungkin sekarang kuliahnya hukum, tapi pada saat bekerja atau di komunitas ditaruh di bagian humas. It's okay, mungkin ini kita akan ngobrol, jadi sharing my experience gitu, karena kebetulan aku linear mengambil kuliah di bidang komunikasi dan aku bekerja di bidang komunikasi juga, seperti itu. Lalu kita akan belajar tentang communication skill, ini yang paling ditunggu-tunggu tentang communication skill. Lalu ada soft skill yang diperlukan untuk teman-teman semua untuk mengasah kehumasan atau komunikasi gitu. Lalu yang terakhir ada let me hear you. Jadi karena ini konsepnya diskusi, izinkan aku untuk dengar dari teman-teman atau sharing dari teman-teman atau teman-teman bisa ngasih tanggapan atau pertanyaan buat Kak Dena. Aku manggil Kak Dena ya, jadi karena memang terbiasa. Faisal aku kenal sama Faisal waktu Faisal dari Parlemen Remaja pada saat itu. Karena seringnya aku pada saat event itu aku pasti dipanggil Kak Dena gitu. Aku juga sering melaksanakan edukasi parlemen, aku juga dipanggil Kak Dena, jadi terbiasa dipanggil Kak Dena. Jadi teman-teman bisa manggil aku Kak Dena atau Dena aja, it's okay. Jangan panggil Bu ya. Biar kita kelihatan masih muda. Nah, oke. Let me tell you a story. Jadi awalnya itu waktu SMA sebenarnya pada saat aku mau masuk ke kuliah gitu. Aku pengen kuliah di Jogja pada saat itu. Aku pengen ambil UGM, Internal Relations, hubungan internasional yang parah banget kan ininya, passing grade ya, atau pokoknya kalau untuk masuk ke dalam hubungan internasional udah pertama dia adalah jurusan favorit, terus habis itu jurusannya favorit, terus habis itu passing grade-nya tuh tinggi gitu. Dan lain-lain. Padahal itu aku masuk dulu tuh aku masuk ke lewat UGM tuh kalau nggak salah ada 2 kali aku gagal di UGM karena aku punya ambisi pengen masuk ke dalam hubungan internasional. Pada saat itu aku belum tahu tentang komunikasi. Aku inginnya pengen hubungan internasional. Terus itu kan kayak Allah berkata lain. Jadi waktu itu akhirnya aku ditawari dapat jalur undangan dari Universitas Diponegoro lewat jalur PMDK. Kalau sekarang jalur undangannya PMDK. Dan kebetulan di Undip waktu itu tahun 2006 kalian udah pada lahir kan ya. 2006 itu aku belum ada komunikasi, kalau sekarang udah ada tahun 2014 kalau nggak salah, hubungan internasional. Terus akhirnya aku masuk ke dalam jurusan yang mirip-mirip ke dalam hubungan internasional, dan akhirnya aku dapet di Undip seperti itu. Aku belajar banyak sih di Undip, mungkin seperti sama kalian. Aku benar-benar nggak ngerti tentang komunikasi sama sekali, tapi akhirnya aku terjun dan aku banyak belajar gitu. Belajarnya ini sama kayak kalian, nggak cuma dari kampus, nggak belajar cuma dari buku aja, tapi based on aku ikut seminar, terus habis itu aku ikut networking, terus aku ikut diklat gitu, terus habis itu ketemu
praktisi PR atau praktisi komunikasi gitu. Memang awalnya itu sebenarnya aku memang suka sama humas gitu, tapi akhirnya pada semester 5 kali ya, 4, 5 itu kan udah mulai belajarnya lebih kompleks gitu. Akhirnya aku sempat dibilang mahasiswa PR yang jatuh cinta sama advertising seperti itu. Karena aku juga senang sama belajar yang namanya advertising karena belajar tentang strategi komunikasi, strategi media dan lain-lain gitu. Itu sangat menyenangkan memang waktu itu pengalamannya ketika aku belajar di jurusan komunikasi. Ini bukan promosi jurusan ya, tapi ini adalah pengalamanku dan ternyata aku bisa menemukan passion-ku ketika aku berkuliah di komunikasi gitu. Yang seperti tadi aku sampaikan, karena mungkin saya bukan tipe orang yang harus belajar dari textbook gitu. Jadi saya memang harus ikut organisasi yang banyak supaya itu menimbulkan keinginan saya untuk terus belajar gitu. That's why kenapa aku mungkin tadi di CV itu ada banyak banget atau ada beragam organisasi yang mungkin aku ikutin dan sekarang ini lebih banyak lagi karena opportunity-nya sangat besar dan nggak perlu ketemu dengan bertatap muka dengan banyak orang tapi kalian udah masuk ke dalam sebuah organisasi gitu karena dunia luas hanya dilihat dari secara digital atau internet gitu. Nah, ya itu karena aku belajar, karena aku masuk Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, terus aku pengen belajar tentang komunikasi, karena komunikasi itu kan mungkin yang dipelajarin di Undip itu pasti berbeda dengan ketika belajar Unpad ataupun UGM ataupun Unibrau atau UII gitu kan, atau UNY UN-nya ya. Dulu tuh ada namanya APMD, kalau sekarang namanya UPN kalau nggak salah. Banyak banget yang dipelajarin dari orang lain seperti itu. Mungkin kurikulumnya sama, tapi nggak sekaya kalau misalnya akhirnya kita masuk ke dalam organisasi atau masuk ke dalam komunitas dan kita bisa berdiskusi bareng-bareng tentang komunikasi, dinamika komunikasi yang ada di Indonesia seperti itu. Dan terus habis itu karena aku anak PR, akhirnya aku intern juga di Java PR Consultant di Jakarta pada saat itu dengan klien. Waktu itu PR Consultant pasti ada klien, jadi waktu itu aku konsultan PT Ferry Indonesia, itu kapal feri. Terus habis itu ada mungkin teman-teman pernah tahu Bank Senturi yang waktu itu kena krisis dan waktu itu adalah klien kami gitu waktu pas lagi Bank Senturi kena krisis. Terus habis itu ada Sampurna, terus ada XL Axiata seperti itu. Nah, disitulah aku mulai tahu cara bekerja dengan cara intern atau magang atau PKL kalau misalnya teman-teman tahu. Terus habis itu ada juga setelah itu aku pulang ke Undip, aku bersama teman-temanku bikin Caraka Festival Kreatif waktu itu ya. Mungkin sekarang kayaknya sih masih ada kayak Caraka Festival Kreatif bersama teman-teman waktu ketika aku menjabat sebagai ketua HMJ. Caraka festival kreatif pertama untuk mahasiswa pada saat itu. Ya bareng sama P3I, Perusahaan Periklanan Indonesia, dan praktisi komunikasi lainnya. Lalu setelah itu aku bekerja, waktu itu aku diminta oleh Magister Ilmu Komunikasi Undip, karena waktu itu Mas Nikom Undip itu masih baru, jadi akhirnya aku diminta untuk bekerja di komunikasi untuk membangun program komunikasinya, seperti itu. Jadi akhirnya aku ikut di situ, itu juga mulai belajar, aku belajar media monitoring, terus belajar bikin tulisan gitu, yang tadinya aku memang nggak tertarik untuk PR writing atau menulis. Terus habis itu menangani misalnya kan karena organisasi baru ya atau kampus baru gitu kan, terus habis itu ketemu sama orang-orang baru untuk misalnya memperkenalkan dari Magister of Ilmu Komunikasi Undip itu. Habis itu di Suara Merdeka, mungkin kalau misalnya teman-teman di Jawa Tengah tahu Suara Merdeka, salah satu media terbesar di kucing aku. Sorry.
Mohon maaf, kucing aku loncat. Maaf teman-teman. Terus habis itu akhirnya yang terakhir aku di PNS, jadi PNS di Pranata Humas Sekretariat Jenderal DPR RI. Dan ini adalah karir seumur hidup aku mungkin, atau karir seumur pekerjaan aku mengabdi pada negara. Itu sih my story seperti itu. Nah, sebelum kita beranjak ke slide berikutnya, karena aku udah banyak cerita kayaknya ya, ini mungkin bisa jadi insight untuk kalian bisa berdiskusi. Aku punya punya giveaway. Jadi kalau misalnya teman-teman Insta story, terus habis itu tag @denanegeri sama diskusi horizontal, yang Insta story yang paling keren mungkin aku sediakan 50.000 masing-masing, terserah mau GoPay atau OVO. Jadi kalian bisa Insta story di @denanegeri sama @diskusi horizontal. Jadi mungkin bisa langsung Insta story sekarang, nanti pemenangnya aku kirim via DM gitu ya. 50.000, aku sediakan 2, masing-masing 50.000 untuk GoPay atau OVO ataupun pulsa, terserah kalian gitu. Oke? Biar kita langsung ke slide berikutnya. I'm so sorry karena tadi aku harus ada kucing tiba-tiba lewat. 2006 masih SD. Oke, aku udah kuliah. Oke, jadi communication skill ini yang mungkin teman-teman tunggu, yang dibutuhkan oleh seorang humas ini adalah gini. Waktu aku di HMJ Ilmu Komunikasi, aku belajar tentang media monitoring. Jadi pers release, mungkin teman-teman humas pasti bikin pers release. Jadi kalau misalnya ada event gitu, itu bikin pers release. Pers release itu isinya 5W, 1H. Ini masuk ke dalam writing skill ya, media monitoring dan writing skill. 5W 1H isinya pers release tentang kegiatan dari komunitas kalian atau pekerjaan kalian, terus kalian monitoring. Kan kalian kirim tuh jadi pers release-nya, habis itu kalian kirim ke beberapa media gitu. Waktu itu saya pas di kampus ini, kita belajar waktu di kampus aja ya, aku beberapa kirim ke Suara Merdeka, terus habis itu ada Tribun Jateng sama Kompas Jateng, terus dimasukin ke dalam media. Nah, habis itu kita masuk media monitoring, terus kita biasanya clipping. Clipping itu bukan hanya sekedar clipping, tapi kita benar-benar tahu ada PR value-nya di situ. Jadi writing skill sama media monitoring. Jadi kita juga bisa lihat sampai sejauh mana exposure organisasi kita di dalam media. Mungkin teman-teman juga iseng bisa klik di Google, misalnya diskusi horizontal. Semakin banyak exposure-nya, semakin banyak result-nya di dalam Google atau search engine lainnya, itu artinya organisasi kalian semakin baik, semakin terkenal, semakin dilihat oleh banyak orang, seperti itu. Media relations di sini adalah mungkin teman-teman di bagian di divisi humas itu banyak sekali melaksanakan ketemu sama media gitu. Nggak usah media cetak, tapi bisa juga media online gitu. Teman-teman di divisi humas bisa misalnya kenalan sama media, kita itu yuk kunjungan misalnya, atau media visit ke, kan sekarang lagi pandemi, media visit ke Google atau ke Facebook atau misalnya ke Detik atau ke Kumparan, tapi hanya lewat Zoom atau aplikasi online lainnya atau Google Meet atau Webex dan lain-lain, itu bisa kalian lakukan lewat online gitu. Itu untuk media relations. Intinya adalah melakukan relasi dengan media manapun gitu. Jadi itu media relations, terutama misalnya diskusi horizontal itu home base-nya ada di Yogyakarta. Jadi bisa membangun komunikasi atau relations dengan wartawan. Nggak cuma soal pekerjaan, tapi juga misalnya dulu aku malah melakukan relations itu hal-hal yang kecil, kayak misalnya waktu itu belum pandemi ya, jadi salah satu wartawan gitu, dia ikut ke dalam komunitas seni, terus habis itu aku datang ke komunitas seninya, terus habis itu kita punya komunitas lari bersama dengan wartawan. Kami punya bukan kami sih, aku waktu itu terjun, jadi wartawan itu punya komunitas lari, terus habis itu aku ikut gitu. Jadi
artinya kita semakin banyak lagi tuh networking-nya. Itu melakukan media relations. Jadi media relations yang bisa bersifat formal kayak tadi media visit, terus habis itu juga kita keep contact dengan mereka. Informalnya yaitu yang tadi kita bisa ikut komunitas bareng, ikut aktivitas bareng bersama dengan media. Tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa kenal dekat dengan wartawan, terus habis itu melakukan engagement dengan pers seperti itu. Nah, terus yang di slide yang pertama nih di communication skill adalah analytic skill dan problem solver. Tadi aku sempat ngelihat di dalam peserta terus problem solving underscore terus namanya gitu. Itu mungkin karena memang sekarang kegiatan problem solving atau analytic skill ini sangat sedang dibutuhkan oleh pekerjaan nowadays gitu. Jadi orang-orang yang punya analytic skill yang baik, terus habis itu dia juga seorang problem solver yang baik, itu sekarang saat dibutuhkan oleh setiap macam pekerjaan gitu. Nah, ini termasuk di communication skill. Jadi nggak hanya cuma bisa nulis, nggak hanya cuma bisa membangun relasi dengan banyak orang, tapi dia juga harus punya skill analitik yang baik dan problem solver yang cepat gitu. Tidak harus dalam hitungan detik, tapi at least ketika kalian melakukan problem solving bisa secara efektif dan tepat seperti itu. Kita lanjut. Nah, communication skills lagi ini bicara misalnya tentang public speaking. Banyak yang bilang kalau misalnya public speaking itu dibutuhkan good looking. Nggak harus good looking gitu, nggak harus good looking. Aku nggak good looking, tapi aku mungkin bisa dilihat jadi kayak pakai bajunya rapi seperti itu. Terus habis itu nggak berantakan gitu. Kalau misalnya bahasa Jawanya itu kayak kelomprot gitu ya. Jadi nggak berantakan, pakai bajunya rapi, aksesorisnya rapi. Terus habis itu seadanya gitu. Maksudnya minimalis, nggak terlalu banyak aksesoris, tapi at least enak untuk dilihat seperti itu. Bukan yang harus ganteng, nggak harusnya cakep gitu kan. Nggak. Jadi seorang PR itu yang penting pembawaannya baik, tenang seperti itu. Walaupun sebenarnya aku juga nggak tenang-tenang banget kalau ngomong cepet banget gitu, tapi cara berpakaiannya rapi, terus habis itu misalnya wangi kayak gitu. Cara bicaranya enak, public speaking-nya bagus gitu. Public speaking ini sebenarnya bisa dipelajarin. Aku pernah punya pengalaman waktu aku jadi ketua HMJ pertama kali, itu aku bahkan sampai jadi mungkin aku adalah satu-satunya ketua HMJ pada saat masa pemerintahan baru, karena memang ketua HMJ itu kan pada dasarnya itu ada pemilu dan dipilih gitu. Waktu itu aku memang tidak expect menang karena harusnya aku ngerasa ini harusnya teman aku yang menang. Jadi aku sebenarnya diminta untuk menemani dia pada saat pemira gitu ya, pemilihan pemira lah. Terus habis itu akhirnya aku benar-benar nggak bisa public speaking. Aku benar-benar yang nggak bisa ngomong sama sekali nggak gugup, sama sekali nggak bisa bicara. Dan akhirnya sekarang sampai sampai detik ini akhirnya aku banyak banget ngomong itu karena aku belajar gitu. Jadi public speaking adalah sesuatu yang bisa dipelajarin oleh teman-teman. Oleh saya aja bisa, apalagi teman-teman gitu. Itu hampir selama sekitar 6 bulan pada setiap acara ketua HMJ-nya nggak memberikan sambutan karena ketua HMJ-nya nggak bisa ngomong. Dia gugup, demam panggung, dan benar-benar bicaranya nggak terstruktur. Itu dialami oleh aku, dan sekarang aku bisa berbicara ngobrol banyak sama teman-teman di sini. Itu di public speaking. Nah, karena kayaknya kita emang harus kesandung dulu ya baru bisa belajar. Lalu networking skills. Jadi kita memang harus punya networking skills yang cukup baik seperti itu, karena tanpa networking kita nggak bisa ketemu banyak orang, kita nggak bisa melakukan komunikasi, terus habis itu juga nggak bisa berdiskusi sama atau meminta pendapat dan lain hal yang untuk mengembangkan sebuah organisasi atau institusi ataupun komunitas. Jadi networking skill ini sangat penting untuk mencapai sebuah tujuan misalnya. Jadi
misalnya si Faisal, ketua dari diskusi horizontal. Mungkin kalau misalnya Faisal tidak mempergunakannya networking skill untuk ngobrol sama aku misalnya, mungkin acara ini nggak terlaksana. Atau mungkin Humaira punya temen, dia adalah founder dari sebuah komunitas besar gitu misalnya, rumah milenial atau pemimpin ID gitu, dan akhirnya mengundang dia untuk menjadi narasumber karena aku butuh nih untuk meningkatkan kapasitas SDM dari sebuah organisasi atau komunitas. Itu salah satu contoh kita membangun networking seperti itu. Lalu ada event organizer, itu juga sebenarnya networking skill ini juga bisa digunakan untuk misalnya teman-teman punya melamar untuk pekerjaan seperti itu bisa digunakan juga, karena digunakannya bukan hal-hal yang negatif. Maksudnya ketika ada lowongan pekerjaan gitu, teman-teman bisa mendapatkan dari networking kalian. Misalnya, guys, ada ini nih, ada lowongan pekerjaan misalnya di bidang pertanian gitu. Ada lowongan pekerjaan nih di bidang komunikasi atau di bidang hukum gitu. Dengan adanya networking seperti itu, aksesnya jadi lebih gampang, lebih mudah dibanding kalian harus cari-cari di loker di Instagram atau misalnya yang sekarang di LinkedIn dan lain-lain. Itu jadi aksesnya lebih mudah gitu. Lalu ada event organizer, gimana kalian membuat event sama seperti ini nih, diskusi horizontal ini adalah salah satu skill yang dimiliki oleh teman-teman dari divisi humas gitu. Lalu yang terakhir adalah adaptif, karena dinamika itu terus berjalan, terus berkembang, dan yang harus kita lakukan adalah kita bisa beradaptasi. Kita harus beradaptasi di lingkungan yang baru. Bayangkan sekitar lebih dari 2 tahun yang lalu kita masih hidup biasa-biasa aja, normal seperti biasa, dan akhirnya tahun 2020 coronavirus bulan Maret awal, coronavirus datang ke Indonesia dan akhirnya akhir tahun 2019 malah memporak-porandakan dunia gitu ya dengan adanya pandemi ini. Jadi cara berkomunikasi kita jadi berbeda, yang tadinya kita bisa tatap muka, face to face, dan sekarang kita harus lewat online seperti itu. Tapi pasti ada ada manfaat baiknya, ada good side-nya. Kayak misalnya sekarang aku nggak mungkin jauh-jauh datang ke Jakarta untuk melakukan diskusi horizontal. Aku hanya tinggal duduk di rumah aku, di kamar aku gitu, dan akhirnya aku bisa ngobrol dan melakukan networking dengan teman-teman sekalian. Suara aku kurang jelas kah? Udah jelas, Kak. Udah jelas ya? Oke. Sorry. Tadi untuk pesertanya ada sedikit gangguan gitu. Oh gitu, sorry. Oke. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Pokoknya kalau misalnya ada yang kurang jelas, suaranya kecil, atau misalnya internet connection yang nggak stabil, kita tulis di chat ya. Thank you, teman-teman udah diingetin. Nah, jadi communication skill, dan ini soft skill yang harus dimiliki oleh teman-teman. Jadi nggak hanya tentang communication skills, tapi sekarang kita nggak hanya belajar komunikasi aja untuk menjadi seorang humas gitu. Jadi soft skill yang diperlukan adalah desain atau videografis. Ini salah satu contoh. Ketika saya membuat presentasi untuk teman-teman, aku nggak pakai slide presentasi yang biasa aja atau template dari PPT, tapi aku pakai template Canva. Jadi ini adalah sama aja sebenarnya. Karena ini adalah desain atau videografis skills yang paling basic, itu at least sudah kamu tahu gitu, cara membuat video. Karena sekarang zaman sering banget bikin reels, TikTok, Instastory, at least bisalah tipis-tipis ngedit video gitu ya. Terus habis itu desain, itu juga diperlukan untuk teman-teman ketika di divisi humas. Lalu sosial media, ini nggak mungkin kayaknya di sini at least punya satu lah sosial media, baik itu Instagram, Twitter, ataupun TikTok. At least kalian punya sosial media atau email. Karena kayaknya nggak mungkin kita nggak punya sosial media ya. Bahkan orang tua aku pun punya WhatsApp gitu kan, untuk berkomunikasi dengan keluarga ataupun teman-temannya seperti itu. Orang tua aku tuh kelahiran 57. Jadi dia aja punya gitu, apalagi anak-anak generasi milenial, generasi Z, bahkan ada generasi alpha gitu.
Lalu bahasa internasional. Bahasa internasional itu ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Prancis. Itu adalah bahasa internasional yang mungkin harus kalian miliki selain bahasa Indonesia atau bahasa daerah kalian. At least satu, misalnya bahasa Inggris. Nggak harus fluent, tapi at least ngerti gitu. Apa yang dibicarakan sama orang tentang tentang bahasa internasional tadi, ini soft skill yang harus dimiliki. Lalu ada leadership and teamwork. Jadi aku seneng banget, happy banget teman-teman di sini punya inisiasi untuk membuat komunitas, karena komunitas ini adalah belajar untuk leadership dan teamwork seperti itu. Jadi nanti kalau ketika kalian melamar pekerjaan pun ini dibutuhkan sama pelamar atau misalnya HRD gitu. Dibutuhkan oleh HRD melihat apakah dia pernah mengikuti organisasi, karena apa ya namanya, pandangannya orang-orang HRD adalah kalau orang udah pernah mengikuti organisasi atau membuat sebuah komunitas atau masuk ke dalam sebuah komunitas, dia punya leadership dan teamwork yang bagus karena dia udah pernah bekerja dengan banyak orang seperti itu. Itu adalah soft skill yang dimiliki, karena ini dia top 10 skills 2025. Ini adalah aku dapatnya dari World Economic Forum untuk tahun 2025. Ini mungkin kalian udah masuk ke dalam dunia kerja gitu. Ada beberapa orang yang masuk ke dunia kerja. Banyak banget yang paling skills yang harus dimiliki oleh teman-teman. Ini adalah analytic thinking, active learning and learning strategies, terus critical thinking, kreatif, leadership masuk tuh tadi. Analytic thinking yang tadi aku masuk, analytic thinking, terus leadership itu masuk juga, problem solving itu juga masuk. Jadi memang banyak banget skills yang harus harus kalian pelajarin gitu. Nggak hanya masuk ke dalam zona nyaman dirimu sendiri. Oke, aku masuk ke dalam zona nyaman, aku pakar di dalam sebuah spesialis di dalam sebuah divisi, sebuah link. Aku boleh vaksin. Kak. Bentar. Oke, sebenarnya maaf banget untuk Kak Dena. Mungkin teman-teman operator boleh langsung dibantu. Di-mute. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Thank you. Nah, kayak gitu. Jadi ini adalah top 10 skills. Jadi kalau bisa aja kalian jangan hanya berhenti di zona nyaman kalian aja, tapi kalian juga harus mempelajari banyak skill, soft skills terutama untuk untuk bisa survive gitu. Nggak cuma survive doang, tapi kalian harus bisa menjadi survive, terus habis itu kalian punya inovasi gitu kan. Karena kita kan nggak mau hidup biasa-biasa aja kan gitu. Jadi kita harus hidup luar biasa. That's why ini adalah gambaran skills yang harus dipunyai oleh generasi muda saat ini di tahun 2025. Mengingat kayak pekerjaan zaman sekarang tuh udah lagi susah-susahnya, at least kita harus tahu bagaimana how to survive gitu. Lanjut. Nah, sebagai generasi muda, aku menerapkan action oriented, curiosity sama team player, terutama ketika kalian masuk ke dalam organisasi atau masuk dalam dunia kerja. Jadi walaupun kalian masuk ke dalam organisasi, tapi jangan jadi orang yang diem aja gitu. Tidak melakukan apapun atau not action, talk only gitu. Tapi kalian harus berbasis action dalam membuat sebuah kegiatan. Nggak hanya di dalam komunitas, tapi ya misalnya dalam pekerjaan gitu, kuliah gitu, ataupun sekolah gitu. Ada action oriented. Terus curiosity, aku yang tadi bilang jangan ada di dalam zona nyaman terus. Kalian harus punya curiosity yang tinggi untuk tahu apa yang terjadi di masa depan di Indonesia gitu, di masa depan seperti apa, di dunia seperti apa. Kalau kalian memang misalnya punya soft skill bahasa Inggris yang baik, banyak banget seminar atau webinar yang bisa kalian ikutin, atau bahkan sekarang ada model United Nation gitu misalnya yang bisa kalian ikutin untuk mengasah skill kalian dalam berbahasa gitu. Terus atau misalnya ada seminar internasional, ada seminar nasional, ikutin aja, terutama yang sesuai dengan passion kalian. Tapi jangan ikutin semua yang nggak sesuai passion, kayak misalnya aku anak komunikasi, terus aku nggak ngerti apa-apa, misalnya deep dive gitu, padahal
tentang sustainability, belajar sedikit boleh, untuk tahu boleh, tapi kayaknya kalau misalnya aku bener-bener yang harus belajar banget itu kan kayaknya di luar kemampuan aku. Jadi harus tahu batas sendiri, walaupun kita belajar tapi harus tahu batas sendiri, passion-nya di mana gitu. Kalau misalnya pengen kita udah selesai nih, udah tahu dinamika komunikasi atau dinamika, contohnya aku ya, dinamika PR di Indonesia, mungkin aku akan berguru atau misalnya belajar dinamika PR atau dinamika komunikasi di internasional seperti itu. Lalu yang terakhir, team player, teamwork, leadership itu harus kita dilakukan gitu, karena kita adalah makhluk sosial yang bekerja nggak hanya sendiri, bekerja dengan banyak orang. Ketika kalian bangun tidur, mungkin kalian langsung ketemu sama adik kalian, ketemu sama orang tua kalian, atau ketemu saudara kalian gitu kan, atau teman kos kalian gitu, teman sekolah kalian ketika di sosial media. So kalian harus menjadi team player yang baik gitu. Jangan sampai kalian egois gitu atau memikirkan diri sendiri ketika dalam sebuah pekerjaan, karena kita bekerja dalam tim, dalam membangun komunitas ataupun bekerja di dalam sebuah perusahaan. Gitu aja sih kayaknya slide terakhir. The mind is just like a muscle, the more you exercise it. Jadi kalau misalnya kalian sering kita latihan, muscle-nya itu akan terbentuk. Jadi the stronger it gets and the more it can expand. Ini dari Idowu Kayenikan seperti itu. Thank you for listening. Kayaknya aku udah kebanyakan ngobrol, udah hampir 1 jam aku bicara di sini. Terima kasih jika nanti ada pertanyaan atau diskusi atau tanggapan. Aku happy banget untuk bisa ngobrol atau sharing bersama teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan pada saat aku berdiskusi atau memantik diskusi atau pada saat memberikan paparan. Kak Dena akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dena, kembalikan ke Kak Sahlan. Oke, terima kasih banyak Kak Dena atas pemaparan materi yang keren banget tadi ya teman-teman semua. Oke, mungkin teman-teman semua ini udah pada nggak sabar buat nanya gitu ya ke Kak Dena secara langsung atas pemaparan materi yang udah disampaikan tadi juga. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin nih teman-teman semua, tadi Kak Dena sempat notice juga bakalan ada dikasih hadiah gitu ya untuk peserta yang sudah ngepost Instastory ke Instagram dengan tag Kak Dena dan juga diskusi horizontal gitu. Nanti untuk Instastory terbaik bakalan dikasih hadiah gitu ya Kak ya. Oke. Betul. Oke, mungkin untuk sesi selanjutnya kita bakalan buka nih tanya jawab. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin bertanya nih bisa banget mengetik pertanyaan pada kolom chat Zoom dengan format nama _instansi pertanyaan yang ingin ditanyakan. Atau enggak gitu pengen banget nih melakukan raise hand dan juga bertanya secara langsung kepada Kak Dena nih, boleh banget. Aku persilahkan nih mulai dari sekarang. Oke, boleh banget nih teman-teman bertanya ke Kak Dena secara langsung, ataupun teman-teman panitia nih boleh banget nih bertanya ke Kak Dena, atau pengen bertanya secara langsung, raise hand aja nggak apa-apa. Oke. Oke, gimana nih teman-teman? Nggak ada yang mau bertanya ini ke Kak Dena? Oh, oke, ada yang raise hand ya? Ada yang raise hand tuh 2 orang. Oke, mungkin ini ada yang raise hand nih, ada Kak Faisal dan juga Kak Sri Wahyuni. Mungkin ke Kak Sri dulu ya Kak ya. Halo Kak Sri Wahyuni. Halo, selamat pagi menjelang siang. Oke, Kak Dena dan teman-teman semua. Iya, selamat pagi juga menjelang siang Kak. Ini langsung aja ya Kak ya, aku persilakan buat bertanya langsung ke Kak Dena nih. Oke. Sebelumnya kenalin Kak, nama aku Ningsih, Sri Wahyuningsih. Aku dari Fakultas Psikologi USU, Medan. Serius, keren banget Kak materi pada siang hari ini. Nah, aku masih gini Kak, kita selaku mahasiswa kan Kak, mau terjun ke dunia kerja. Nah, tadi Kakak ada bilang yang namanya team player itu Kak. Kita tuh nggak bisa diam-diam aja, kita harus kerjasama gitu Kak. Nanti gimana sih Kak, Kakak kan udah berpengalaman istilahnya kan, di bidang kayak gini gitu. Nah, gimana nanti kalau misalkan seperti yang saya temui di organisasi itu orang saling menyingkirkan pendapatnya gitu, dia menganggap dirinya benar gitu. Jadi gimana cara kita kerjasama seperti itu Kak? Terima kasih.
Oke, siap. Terima kasih Ningsih. Oke, terima kasih Kak Sri atas pertanyaannya. Ini Kak Dena mau dijawab langsung apa kita tampung dulu nih Kak? Boleh. Aku jawab langsung atau gimana? Terserah moderator atau langsung ke Kak bertanya ke Faisal atau gimana? Oh, mungkin ini ke Kak Faisal dulu aja kali ya Kak ya. Boleh Sahlan. Oke, untuk Kak Faisal aku persilakan. Oke, baik. Terima kasih, sangat ekspektatif, woi. Pokoknya sangat, wow, banyak sekali dagingnya tadi teman-teman semuanya. Dan saya ingin bertanya beberapa pertanyaan, cuma nanti lihat kondisi dan saya akan sampaikan satu pertanyaan yang mungkin urgent kayak gitu Kak. Yang seperti yang Kak sampaikan tadi bahwa memang dunia kerja itu memiliki beberapa perspektif dan saya rasa bukan cuma di dunia kerja seperti itu, dan itu terjadi di lingkungan masyarakat kita seperti itu. Dan sebenarnya bagaimana sih Kak caranya kita kayak hampir sama seperti yang disampaikan oleh penanya tadi Kak Sri tadi, bagaimana kita sebagai mahasiswa yang notabene idealis itu bisa menurunkan ego untuk kita bisa bekerja sama bersama-sama kayak gitu kan. Kita tahu bahwa ketika kita masih mahasiswa, kita berbicara bahwa itu benar, itu kadang ngotot padahal nggak tahu juga dasarnya apa sih benarnya itu kayak gitu. Dan itu bagaimana sih sebenarnya cara mengatasi orang-orang yang seperti itu dan cara mengatasi kita biar tidak merasa paling benar kayak gitu. Terima kasih Kak Den. Sama-sama. Terima kasih Kak Faisal dan juga Kak Sri. Mungkin untuk sementara kita tampung 2 pertanyaan dulu ya Kak ya. Boleh Kak Dena jawab secara langsung ya Kak ya? Boleh. Oke, siap. Oke, silakan. Terima kasih Sahlan, terima kasih Ningsih, terima kasih Faisal. Ini kayak pertanyaannya hampir sama. Jadi gimana sih kita menekan ego, terus menghadapi orang yang memang pengennya pengen tahu pengen yang paling benar, yang paling menang gitu. Mungkin aku juga sebenarnya belajar psikologi ala-ala sih, Ningsih. Jadi karena aku tahu banget aku akan banyak banget akan bertemu dengan banyak orang ketika aku masuk ke dalam dunia komunikasi dan aku harus memahami orang itu seperti apa. Jadi mungkin Ningsih tahu yang namanya MBTI. Aku benar-benar belajar tentang itu. Jadi MBTI, aku tahu ternyata bagaimana caranya menghadapi orang yang ENFP. Bagaimana aku belajar tahu orang yang introvert tapi sensor. Aku harus tahu bagaimana orang yang sangat ekstrovert tapi intuitif dan thinker. Itu akhirnya aku belajar untuk tahu mereka dan bagaimana cara menghadapi orang tersebut. Karena gini, pada dasarnya orang itu nggak bisa diperlakukan sama. Jadi mungkin aku berkomunikasi sama Sahlan itu pasti akan berbeda ketika aku berkomunikasi sama Humaira atau berkomunikasi sama Faisal gitu. Sama kayak kalian ketika berkomunikasi sama teman kalian pasti akan berbeda ketika kalian berkomunikasi dengan ibu kalian. Kayak gitu. Itu sih caranya. Jadi misalnya kita tahu dulu. Kadang-kadang lebih simpelnya ini aku cuma tahu orang tuh kayak misalnya dari zodiak. Zodiak yang paling sering kalian baca lah ya, dari zaman kecil udah ada yang namanya zodiak. Cara menghadapi orang yang lain gitu. Ini memudahkan sebenarnya buat aku sebagai orang yang harus punya banyak network seperti itu. Itu pertama. Terus yang kedua adalah soal mungkin ya kita ngerasa kita yang paling benar ini adalah sesuatu yang udah aku pelajaran di kampus. Habis itu ketika masuk ke dunia kerja, ini loh yang paling benar. Kok kamu malah kok orang yang lain nih misalnya udah dalam pekerjaan itu, terus ini kok jadi berubah lagi gitu. Padahal prakteknya tuh untuk aplikasi yang paling baik seperti ini, pengaplikasiannya. Tapi gini deh, yang namanya idealis itu nggak bisa kita masukkan ke dalam dunia kerja. That's why kita butuh yang namanya orang-orang adaptif. Karena belum tentu yang karena kalau kata aku tuh lupa siapa ya, Einstein apa ya bilang, yang paling sempurna itu adalah ide.
ketika ide itu diaplikasikan, itu sudah nggak jadi sempurna lagi. Kenapa? Karena banyak banget terpaan, banyak banget masalah di dalam situ. Masalahnya tuh nggak cuma masalah teknis, masalah ketemu sama orang, masalah soal SDM, terus habis itu masalah juga ketika teamwork, terus masalah tentang misalnya kalau kita bikin seminar gitu ya, narasumber bisa datang atau enggak, atau dia terlambat dan lain-lain. Karena memang yang paling sempurna itu ada ide, tapi ketika ide itu diaplikasikan itu pasti ada cacatnya sedikit. But it's okay, yang penting itu berjalan dengan lancar, tujuan tercapai gitu. Berkomunikasi dengan teamwork itu nggak segampang ketika kita berkomunikasi dengan orang tua. Karena kita udah tahu dari zaman dulu dan kita udah tahu bagaimana menghadapi orang tua kita, baik ibu ataupun ayah ataupun dengan adik gitu. Tapi ketemu dengan orang baru itu gimana caranya? That's why kita nggak bisa, yang tadi aku bilang, kita harus ngerti dia itu seperti apa. Jadi semakin banyak kamu membuka network, semakin banyak kamu berhubungan sama banyak orang, kamu akan belajar. Jadi practice makes perfect gitu. Untuk menghindari konflik itu nggak bisa dihindarin, itu pasti ada. Orang yang sebaik, misalnya kita udah berperilaku baik aja, pasti ada orang yang nggak suka gitu. Nggak suka dari segi education, background, atau nggak suka karena yang namanya kita mengambil spotlight ke mereka, nggak suka karena kita terlalu baik sama orang, nggak suka itu orang banyak banget gitu. Itu yang mendasari orang kadang-kadang atau nggak suka sama pendapat atau misalnya argumennya, itu makanya kenapa orang dari background itu ya orang menganggap bahwa kita sulit untuk mendapatkan satu kesatuan. It's okay, nggak apa-apa, tapi jangan lupa jangan sampai deadlock gitu. Jangan sampai kita mati sama hal-hal, matinya tuh maksudnya gini, keputusan atau argumen atau pendapat itu mati di salah satu pihak. Kita harus ada win-win solution, ada berhenti di tengah. Jadi pihak A dapat untung, pihak B dapat untung. Jadi kalau misalnya DPR itu ada proses lobbying gitu. Jadi proses lobbying. Jangan sampai kita hanya A dan B aja. Kita harus tahu, atau ada hitam di putih aja. Kita harus tahu ada zona abu-abu di dalam hitam dan putih gitu. Harus ada win-win solution di antara keduanya. Aku nggak mau memasukkan pendapatku aja di dalam sebuah keputusan, tapi aku juga mau, yang namanya teamwork ya, aku juga mau ada keputusan B dan C itu masuk ke dalam sebuah keputusan bersama. Itu ada yang namanya leadership. Kalau dulu leadership otoriter, hanya satu orang yang ngomong. Leadership yang sekarang nggak bisa kayak gitu. Leadership itu harus bersama-sama dengan timnya untuk mencapai goals, tujuan bersama. Karena organisasi itu kan bukan milik leader, tapi organisasi itu milik bersama, seperti itu. That's why kenapa harus ada win-win solution. Ada yang harus berhenti di tengah, ada yang harus legowo. Caranya apa? Ikhlas, gitu sih. Ikhlas untuk tahu ini adalah yang terbaik buat organisasi gitu. Nggak bisa memaksakan pendapat sendiri, dan juga nggak bisa membiarkan pendapat kita atau misalnya argumen kita yang kita rasa benar itu hilang. Jangan. Jadi harus ada yang berhenti di tengah gitu. Pasti ada win-win solution di situ, ada proses lobbying. Gitu, Ningsih dan Faisal, apakah itu menjawab? Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak, atas penjelasannya. Iya. Makasih, Kak Den. Sama-sama, Faisal. Oke, terima kasih banyak Kak Sri dan juga Kak Faisal dan juga Kak Dena nih. Oke, ini teman-teman berhubung tidak ada yang raise hand dan ada pertanyaan di kolom chat nih Kak, mungkin aku bacain aja ya. Untuk pertanyaannya ini dari Kak Humaira, izin bertanya Kak, untuk kemampuan komunikasi sebagai bidang kehumasan pasti perlu berbahasa nih. Bagaimana ya Kak tips agar bisa berbahasa Inggris karena kadang-kadang malu untuk menggunakan bahasa yang asing? Ya, ini pertanyaan menarik, dan kebetulan aku juga sedang lagi belajar bahasa Inggris. Tenang aja Humaira, kamu nggak sendiri, aku juga. Ini sekarang, aku langsung jawab nggak apa-apa kan? Sahlan? Oke, boleh banget Kak, langsung aja. Jadi sekarang tuh lagi zamannya online. Kita lagi pandemi ini bisa jadi salah satu opportunity buat kita belajar gitu. Kamu tahu nggak, ada beberapa komunitas untuk belajar bahasa Inggris. Ada yang namanya Bridge Zone. Kalau kamu bisa follow Instagram itu Bridge Zone. Ada yang namanya The Voice.
Itu adalah salah satu apa ya namanya, diskusi atau komunitas untuk belajar bahasa Inggris, tapi bareng-bareng. Jadi diminta untuk, karena mungkin sekarang siapa namanya, Humaira itu udah punya nih apa ya namanya, kemampuan tipis-tipis gitu ya. Nah, si kemampuan tipis-tipis itu bisa kamu pakai, karena yang tadi aku bilang, semakin kamu exercise itu semakin kuat muscle-mu atau ototmu gitu. Jadi at least kamu bisa ngobrol sama mereka, belajar sama mereka, dan itu ada feedback-nya. Jadi di Breedzone itu ada feedback-nya, di The Voice itu ada The Voice itu ada feedback-nya. Nah, dengan ada feedback-nya itu dan semakin banyak kamu latihan sama teman-teman, istilahnya buddy kamu gitu ya, English buddy kamu, itu jadi semakin terasah untuk ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Terus habis itu ada juga ini apa namanya, seminar-seminar gratis atau latihan-latihan gratis bahasa Inggris. Itu banyak banget, Humaira, kita bisa menggunakan kesempatan itu. Jujur aku juga menggunakan kesempatan itu. Jadi ini mungkin aku jadi sharing experience karena aku saat ini juga sedang belajar dan belajar bahasa Inggris, dan pengennya gratisan juga. Jadi that's why kenapa aku ikut dalam, ya at least nggak usah masuk komunitasnya, masuk follow Instagramnya aja, terus habis itu kamu ikutan kelasnya, enak banget gitu. Mereka itu juga di dalam kelas itu ada peraturannya adalah untuk tidak menjudge orang. Jadi nggak boleh ngejudge orang yang memang nggak bisa bahasa Inggris, karena kita di sana semuanya belajar gitu. Jadi justru orang yang pandai bahasa Inggrisnya, itu dia bisa membantu orang-orang yang mungkin kurang dalam bahasa Inggrisnya. Jadi habis kamu berusaha ngomong, ada feedback-nya. Sebenarnya tuh diskusinya juga gampang. Misalnya menurut kamu, misalnya di dunia ini yang paling nggak kamu yang mungkin ada hal yang nggak bisa, misalnya dunia ini tanpa hidup gitu. Misalnya aku bilang adalah udara, terus yang lain aku nggak mungkin misalnya peace gitu. Kedamaian, atau misalnya yang lain ngomong love, itu adalah kita bisa bicara seenak mungkin. Itu keren banget sih, Humaira gitu. Terus kalau misalnya kamu belajar dari TikTok, juga TikTok ada, kalau misalnya kamu di hashtag gitu belajar bahasa Inggris, itu ada. Sekarang dunia digital tuh semakin besar. Bahkan aku belajar IELTS itu dari YouTube. Serius, jadi YouTube tuh sangat berguna banget, TikTok sangat berguna banget. Aku belajar IELTS, belajarnya dari YouTube. Kita tuh gampang banget, nggak usah masuk ke dalam les. Bukan maksud aku untuk jika kalau misalnya kita menginginkan sesuatu belajar gitu ya dalam cukup waktu singkat gitu, dan nggak ingin spend money yang banyak gitu, ya udah kita ini aja belajar lewat YouTube dan lain-lain hal sebanyak itu. Nah, kalau misalnya kamu ngerasa bahasa Inggris udah cukup, butuh English buddy, ya itu masuk ke dalam komunitas gitu. Oh ya, ini juga bahasa banyak banget sekarang kan lagi hype Korea tuh, itu juga banyak banget seminar bahasa Korea kayak gitu. Jadi dicobalah sering-sering browsing. Gitu, Kak Sahlan. Oke, terima kasih Kak Dena. Jadi kurang lebih seperti itu ya Kak Humay. Jadi nyari lingkungan yang baik berupa komunitas juga itu bisa banget. Terus belajar mengikuti webinar ataupun kelas gratis itu, dan kegiatan lain juga boleh banget Kak. Untuk meningkatkan skill dalam kita belajar bahasa Inggris atau bahasa asing gitu ya. Oke Kak, ini ada pertanyaan lagi Kak. Dan pertanyaan ini baru masuk dari kolom chat nih, dari Kak Koirul Anam. Apakah ada standarisasi komunikasi yang perlu kita lakukan untuk mempermudah relasi atau negosiasi kita? Oke, ini pertanyaan yang bagus nih dari Kak Koirul. Mungkin langsung dijawab aja, boleh banget Kak. Oh ya, oke. Thank you Kak Sahlan. Jadi untuk standarisasi gitu ya, itu pasti ada teori, itu ada. Jadi bukan standarisasi. Jadi kalau misalnya kamu belajar teori negosiasi, teori lobbying, itu pasti ada. Too bad, aku mohon maaf, tapi mungkin bisa aku carikan nanti. Aku tuh lupa teorinya seperti apa, tapi at least kalau misalnya itu bisa dipraktekkan, kalau misalnya gini,
teori itu kan pasti ada 1, 2, 3, 4. Aku lupa teorinya seperti apa. Tapi kalau misalnya otodidak itu bisa dilakukan seperti itu. Standarnya itu ada, belajar teorinya ada. Tapi kalau kalian bisa belajar untuk otodidak sendiri itu juga bisa seperti itu. Membangun sebuah relasi itu sebenarnya bisa dilakukan dengan cara misalnya kita masuk ke dalam yang tadi aku bilang. That's why kenapa aku suka banget sama yang namanya organisasi, sama komunitas, karena itu memang membangun relasi. Aku bahkan mungkin aku linear ya, jadi waktu aku kuliah anak komunikasi dan sekarang kerja di komunikasi itu memudahkan aku untuk membangun sebuah networking. Jadi ketika aku kuliah, aku ketemu sama pembicara waktu pas aku kuliah dan akhirnya sekarang orang yang aku adore gitu, aku kagumin pada saat ketika dia melaksanakan seminar kuliah umum di kampus aku dan sekarang dia jadi partner aku di kantor. Gitu, bukan di kantor. Partner aku di dunia kehumasan. Itu sering kali terjadi gitu. That's why kenapa networking itu sangat penting. Masuk ke dalam komunitas-komunitas baru. Jadi waktu pas aku selesai dari HMJ dan selesai dari Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia, waktu itu aku sempat aku kayaknya butuh buat ini ya, ngobrol sama banyak orang atau diskusi sama banyak orang. Akhirnya aku waktu itu masuk komunitas Lumpia. Lumpia itu adalah komunitas blogger di Semarang. Ikutin aja gitu. Dan akhirnya networking-nya terbentuk gitu. Aku bahkan dapat jodoh di networking si Lumpia itu gitu. Jadi let it flow aja gitu. Yang jelas kalian jangan akan berbeda ketika orang yang aktif berkomunitas atau ikut dalam webinar dengan orang yang rebahan aja itu akan sangat berbeda. Trade off-nya ada. Trade off-nya adalah mungkin orang yang Netflixan atau misalnya nonton YouTube favoritnya, mereka lebih rileks hidupnya dan lain-lain. Tapi tujuannya tercapai nggak untuk mendapatkan network? Kalau misalnya memang pengen punya teman banyak, tapi kalau misalnya rebahan aja itu kan nggak tercapai tuh networknya, nggak tercapai itu tujuannya. Tapi kalau emang kamu tujuannya rileks ya bisa kamu nonton Netflix atau misalnya YouTube. Tapi kalau misalnya untuk membangun relasi, nggak bisa kamu diem aja, tapi harus ya itu ikut komunitas. Aku akhirnya sekarang ketemu sama Ningsih yang dari USU, teman aku yang dari di Medan seperti itu. Ningsih adalah temanku yang salah satu temanku di Medan. Dan sekarang aku ketemu sama Humaira yang dari di Jogja gitu. Itu mudah sekali dalam membangun relasi di zaman sekarang. Kalau negosiasi atau lobbying tentang sebuah bukan keputusan ya, keputusan atau pendapat gitu atau solusi dalam sebuah masalah itu bisa dipelajarin, terutama kalau misalnya kita ngomongin tentang win-win solution gitu. Aku mungkin tidak ada yang namanya jadi gini. Waktu itu aku sempat belajar beberapa minggu yang lalu aku belajar karena waktu itu aku lagi belajar public policy selama 6 minggu, terus habis itu ada ngomongin tentang teknik pengambil keputusan seperti itu. Kalau mengambil sebuah keputusan itu nggak bisa secara serta-merta aku mau keputusan A dan keputusan B, bisa jadi A, B, atau bisa jadi B, A, atau bisa setelah A, habis itu setelah itu B, gitu. Proses pengambilan keputusan dalam sebuah pengambilan kebijakan, atau misalnya dalam sebuah pengambilan keputusan, gitu kan, negosiasinya tuh banyak, gitu. Tergantung juga negosiasinya dengan siapa gitu. Negosiasinya misalnya dengan komunitas, kita mau bikin misalnya mau bikin event tentang bersih-bersih lingkungan. Terus habis itu aku ngajak Greenpeace. Terus habis itu aku ngajak sama komunitas hijau lingkungan gitu. Mungkin kalau misalnya di Greenpeace trade off-nya beda sama orang-orang yang di komunitas hijau lingkungan karena mereka punya visi yang berbeda atau mereka punya nilai yang berbeda. Itu perlu ada yang namanya negosiasi atau lobbying seperti itu. Tapi tujuannya tetap sama dan tujuannya tetap tercapai seperti itu. Gitu sih. Itu bisa belajar sebenarnya kalau misalnya kan seperti yang aku bilang tadi, teori komunikasi. That's why kenapa aku bilang educational background manapun itu bisa masuk ke ranah dunia komunikasi. Kecuali Pranata Humas ya. Kalau Pranata Humas harus S1-nya ilmu komunikasi karena dia adalah jabatan fungsional.
di PNS. Tapi sepenglihatan aku banyak banget orang-orang yang bukan dari punya educational background dari komunikasi itu masuk ke dalam dunia komunikasi. Gimana Kak, jago nggak kalah jago, mereka juga keren-keren banget karena mereka belajar dari otodidak. Tapi jangan lupa komunikasi dasarnya atau communication skill-nya dasar juga dia harus punya. Yang namanya masuk ke dalam sebuah masuk ke dalam sebuah pekerjaan atau institusi kan mau nggak mau harus belajar. Kalian dari kampus udah belajar begitu banyak, terus ketika kalian masuk ke dalam sebuah dunia pekerjaan, itu ada lagi yang dipelajarin. Jadi don't stop learning. Jadi jangan sampai kalian berhenti belajar dan berpuas diri karena masih ada orang-orang di luar sana yang lebih tinggi dari kalian, seperti itu. Gitu sih, Kak Sahlan. Oke, terima kasih banyak Kak Dena. Dan itu tadi untuk jawaban Kak Humaira ya. Berhubung ini tidak ada pertanyaan lagi ya Kak ya, dan juga tidak ada yang raise hand untuk melakukan pertanyaan gitu ya Kak. Mungkin ini aku lanjut aja nih ke sesi selanjutnya nih. Boleh banget untuk kita melakukan penyerahan sertifikat gitu ya Kak kepada Kak Dena selaku pembicara kita di training session kali ini. Mungkin untuk teman-teman operator boleh di share screen. Oke, thank you Sahlan. Sahlan, nanti habis ini aku boleh masuk ke dalam sesiku 1-2 menit lah, boleh? Oke, boleh Kak. Oke, bentar. Oke, kayak yang udah tampak di Sahlan kayak Oke, kayak yang udah tampak di layar nih teman-teman, kita mungkin mau nyampaikan apresiasi nih buat Kak Ledina Sekarnagari SIKOM selaku pembicara nih di training session kita kali ini. Terima kasih banyak Kak atas waktunya dan juga teman-teman sangat menerima banyak wawasan baru nih dari Kak Dena. Mungkin ini untuk teman-teman operator kita boleh melakukan dokumentasi sebentar nih untuk penyerahan sertifikasi. Oke. Sorry sebelumnya teman-teman operator itu tadi share screen aja mau didokumentasin sebentar. Oke. Izin aku ini dulu ya Kak, capture dulu ya Kak. Oke, 1, 2. Oke, terima kasih banyak Kak. Mungkin selanjutnya Kak Dena minta waktu buat sesinya Kak Dena ya. Oke. Boleh. Jadi teman-teman, terima kasih Kak Sahlan. Mungkin ini di akhir sesi aku boleh dong kalau misalnya kalian bisa ke menti.com atau teman-teman bisa klik di sini. Nah, mungkin bisa masuk ke dalam link ini. Udah bisa belum? Kalau nggak aku tulis deh. Menti.com di sini ya. 43 75 618. Udah ya. Aku stop sharing dulu sebentar. Aku masuk ke dalam ini ya. Udah pada masuk belum? Oke. Teman-teman tinggal ketik aja menti.com langsung masukin kode yang udah di-share ke Dena 437 56188. Oke. Udah ya. Oke. Sip. Jadi aku mungkin bisa kasih waktu buat teman-teman sambil ngisi dan mungkin aku sambil dengerin lagu kali ya. Aku kasih waktu sekitar 2 menit. Boleh nggak Kak Sahlan? 1 ya. Oke, boleh banget. Ini sambil nunggu teman-teman juga. Oke, sambil teman-teman nunggu, mungkin aku mau ngingetin buat absen juga ya kayak yang udah di-share panitia di kolom chat. Ada link absensi, teman-teman jangan sampai lupa ya buat absen. Oke, sudah isikah nih aku sambil dengerin lagu ya. Inilah aku yang baru.
Oke, terima kasih. Cuma sebentar padahal. Terima kasih ya sudah mengisi. Ini aku dapat insight baru dari teman-teman. Hal baru yang hari ini kamu dapatkan, yaitu paling banyak adalah komunikasi dan relasi, yang lainnya adalah ilmu mengenai humas, menambah relasi. Aku happy banget di sini, teman-teman udah mengisi di menti.com. Ini adalah feedback buat aku ketika mengisi materi pada hari ini, memantik diskusi pada siang hari ini. Terima kasih, ini aku save. Aku happy banget. Yang jelas nanti kalau misalnya ada kesempatan kita bisa bertemu di lain waktu, kita bisa kontak lewat WhatsApp ataupun lewat Instagram. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Salan, Kak Faisal, dan Kak Yumaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Dena. Oke teman-teman, nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara aja ya. Kita udah dengerin materi hebat yang disampaikan Kak Dena juga tadi, dan kita banyak dapat info-info baru, wawasan baru nih dari materi yang udah disampaikan tadi. Oke, sebelum itu aku mau ingetin lagi nih, jangan lupa absen, karena absennya nanti buat sertifikat ya teman-teman ya. Mungkin di sini berhubung kita tadi belum dokumentasi secara keseluruhan nih ke teman-teman semua, mungkin aku persilahkan teman-teman buat on cam, rapi-rapi dulu, benerin posisi dulu, kita dokumentasi nih yang bagus. Ntar kita post di IG-nya diskusi horizontal. Oke nih. Oke, mungkin aku minta bantuan juga nih buat teman-teman operator untuk dibantu screenshot. Oke, udah siap nih teman-teman semua? Oke, masih ada yang rapi-rapi, benerin posisi. Oke, kayaknya udah siap ya ini ya. Oke, mungkin aku langsung mulai aja sesi dokumentasinya. Aku hitung sampai 3 ya. Nanti mungkin teman-teman operator langsung di screenshot saja. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, mungkin kita bisa ganti gaya nih teman-teman, jadi nggak formal-formal banget gitu ya, boleh banget gaya bebas gitu. Oke, mungkin langsung aja. 1, 2, 3. Oke, slide kedua nih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang udah nyempetin hadir di acara training session pada pagi hari ini. Mungkin di sini aku pengen nyampein kesimpulan dulu ya terkait training session pada pagi hari ini. Jadi apa aja sih yang udah kita dapat dari training session pagi hari ini? Banyak banget ilmu yang udah disampaikan Kak Dena nih teman-teman. Mulai dari cerita pengalaman berorganisasi bahwa penting banget tuh untuk ikut organisasi dan banyak banget manfaatnya tentunya. Kemudian tadi dibahas juga belajar communication skill nih, penting banget media monitoring, terus belajar juga media relations, writing skills, analytic skills, problem solver juga tadi. Kemudian ada kemampuan public speaking juga penting teman-teman, networking skill, event organizer, dan juga adaptif gitu ya. Kemudian selain itu dari beberapa pertanyaan yang ada tadi, dapat diambil juga bahwa kita perlu belajar nih mengetahui karakter orang lain, mengungkapkan ide dan juga membangun jaringan gitu ya. Dan harus ada solusi gitu dalam setiap keputusan bersama agar dapat bekerja sama dengan baik nih dengan orang lain. Dan juga tadi ada pertanyaan terkait bagaimana sih belajar hal baru, terutama bahasa gitu ya teman-teman. Nah itu dengan cara mencari lingkungan baru atau dengan ikut komunitas ataupun kelas webinar dan juga yang lainnya gitu ya teman. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih banyak nih buat Kak Dena selaku narasumber ataupun pembicara kita di pagi hari ini. Udah siang ya ini ya Kak ya. Terima kasih banyak untuk Kak Dena. Aku mewakili panitia yang ada ngucapin terima kasih banyak itu tadi yang utama, dan juga permintaan maaf ya Kak ya untuk Kak Dena apabila ada salah kata yang menyinggung Kak Dena, dan juga kita terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah hadir di sini. Dan permintaan maaf nih dari kami juga apabila ada kesalahan di acara training session kali ini. Oke, udah itu aja. Itu ada yang nyampein terima kasih tuh Kak dari Kak Putu Bagus. Boleh banget dilihat. Sumpah lucu banget, rasanya pengen aku videoin. Terima Oke, kasih. boleh banget.
Oke, keren banget emang Kak Dena untuk penyampaian materi di training session kali ini. Cukup sekian ya kayak dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan juga terima kasih untuk teman-teman. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang, terima kasih Sahlan, terima kasih Oke, semuanya. terima kasih.